kita nih pasti diuji. Tapi ujian itu juga pasti akan selesai. Tapi setelah selesai akan muncul lagi masalah baru, akan muncul lagi ujian baru. Begitu terus saja hidup kita sampai kita kembali kepada Allah. Jadi semangat terus ketika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum beli buku ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa cari di Gramedia. Insyaallah buku ini bisa nambah semangat teman-teman dalam bersolawat. Atau teman-teman bisa beli ke admin atau bisa klik link di deskripsi box buat yang mau belinya di Shopee ya. Nah, sebelum lanjut aku mau kasih tahu nih teman-teman. Tasbih digital ini yang terbaru banget dari mm.official 1. Ini aku seneng banget dapat ini. Ini aku mau kasih ke ayah aku. Harganya memang ya fantastis ya teman-teman ya. Tapi ya sebanding lah ya harga dengan barangnya seperti ini tuh. Ini tasbihnya cincin. Teman-teman pasti udah tahu ada chargerannya. Ini kalau teman-teman sayang cinta gitu sama suaminya, sama orang tuanya, sama mertuanya, ayo nabung, beliin buat mereka nih. Ini chargerannya ya. Ini seperti ini. Tapi ini lebih ke cowok sih ya, lebih ke untuk cowok ya, karena memang lingkarannya besar. Jadi ini aku rencana mau aku kasih ke ayah aku. Tuh. Ya ampun, ini cocok banget buat bapak-bapak ya, karena bentuknya juga kan seperti cincin bapak-bapak tuh seperti ini. Untuk keawetannya udah pasti insya Allah awet deh kalau di mm.official 1 mah. Nih ya tuh. Tuh ya. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Nanti kan makanya shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Ya kan nanti kalau misalnya lagi nggak dipakai, lagi nggak mencet ya, dijadiin cincin biasa aja kan bisa gitu ya. Cuman kalau di aku ke ini kegedean tangan aku, jari-jari aku soalnya kecil tuh teman-teman, masya Allah. Tapi kalau cewek-cewek ya, yang mau pakai juga bisa aja sih selama tangan kalian itu lingkarannya besar ya. Kalau lingkarannya kecil-kecil banget tuh nggak bisa. Masya Allah, ini bagus banget teman-teman ya. Ini rencana mau aku kasih ke ayah aku. Kalau ke suami aku enggak, karena aku udah tanya mau enggak. Kemudian dia bilang buat ayah lo aja katanya gitu. Itu namanya menantu yang baik ya, Masya Allah. Jadi ini nanti mau aku kasih ke ayah aku. Tapi kapan-kapan kalau aku ada rezeki, insya Allah aku mau beliin juga buat suami aku. Pengen sih beliin bapak mertua juga ya, cuman bapak mertua aku pakai nggak ya? Takutnya nanti nggak pakai kan nggak enak ya. Tapi ntar insya Allah ada rezeki dibeliin satu-satu. Oh, Masya Allah. Teman-teman langsung aja ya. Nanti kalau mau beli ini ke mm.official 1. Nah kalau mau yang murah, beli yang ginian. Ini mah buat kita. Buat anak kita, buat teman kita, buat sahabat kita nih. Harganya kalau yang ini sekitar 35 ribuan deh. Teman-teman langsung aja ke mm.official 1, atau kalau mau belanja di TikTok bisa ke TikTok shop aku ya. Ini TikTok aku, nanti pokoknya linknya di deskripsi box, teman-teman bisa langsung cari di TikTok shop aku. Cantik banget ya. Kalau keawetannya ya jangan diragukan lagi, insya Allah awet. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak E di Subang nih teman-teman. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku mau testimoni lagi, tapi sekarang mah dicicil. Testimoninya biar nggak kepanjangan dan biar nggak lupa. Aku mau cerita Kak, kemarin anakku sakit batuk terus udah 3 bulan. Dan setelah dicek ke dokter, anak-anakku divonis plek paru dan harus berobat jalan. Tapi alhamdulillah udah 4 hari ini batuknya udah mendingan. Doakan semoga anakku cepat sembuh ya Kak Mel, amin. Sambil terus bersolawat meminta kesembuhan untuk anakku. Minta kebaikan untuk rumah tanggaku. Aku ngencengin solawatku Kak Mel, solawat Jibril sampai 13.000. Solawat nariyahnya aku sampai 500 per hari. Kadang juga solawat munjiat. Lewat testi aku yang kemarin pernah curhat tentang suami yang kekeh pengen aku ikut ke Purwakarta. Tapi aku kekeh nggak mau. Serasa ada yang menghalangi langkah aku buat ikut ke Purwakarta. Dan akhirnya tadi selepas salat maghrib di sujud terakhir aku berdoa, ya Allah pilihkan pilihan terbaikmu untukku dan condongkanlah hatiku pada pilihanmu. Setelah selesai sholat entah kenapa tanganku ini seakan ada yang menuntun, malah buka FB dan ketahuanlah dari akun mantan selingkuhan suamiku.
Ternyata dia masih suka kepo dengan mantan selingkuhannya. Di saat itulah aku WA suamiku dan memutuskan untuk menolak ikut suami ke Purwakarta. Dia nggak ngaku dan marah-marah nggak jelas. Tapi karena aku sholawatan terus Kak Mel, hati tetap rasanya tuh tenang, adem, kayak yang nggak terjadi apa-apa. Aku udah pasrah sama Allah, aku udah melakukan sama Allah. Aku sudah melakukan yang terbaik dan selalu memberi suamiku kesempatan tapi selalu disia-siakan. Ini status dari mantannya, mantan selingkuhannya Mbak E ya teman-temannya, selingkuhan dari suaminya Mbak E. Ini nggak usah kita baca ya statusnya ya, lanjut aja. Kemudian aku bingung, agak bingung ya. Tadinya kemarin aku tanya, apakah itu fotonya Mbaknya atau pelakornya gitu ya, dan beliau bilang iya Mbak itu foto pelakornya. Udah saya konfirmasi ke suami tapi dia nggak jawab iya atau tidak. Dia cuma nanya mau ikut nggak ke Purwakarta katanya gitu. Aku jawab ke suamiku enggak, aku nggak mau ikut karena kecewa Kak Mel. Dan suami bilang aku nggak ridho katanya. Aku tinggal di Subang. Aku bingung Kak Mel, sedangkan anakku yang gede nggak ngebolehin aku sama anakku yang kecil ikut ke Purwakarta. Karena anakku yang gede benci sama bapaknya, karena bapaknya seringkali ngecewain kami. Ya Allah ya, itu tadi testimoni dari Mbak E di Subang. Masalah lagi, masalah masalah kita tuh macam-macam ya teman-temannya. Ada masalahnya ekonomi, dikejar hutang, ada masalahnya rumah tangga, ya yang suaminya selingkuh, yang istrinya selingkuh, ada juga masalahnya mertua, masalahnya ipar, masalahnya penyakit, macam-macamnya kita diuji. Tapi tenang aja, semua masalah yang kita alami itu udah sesuai porsinya kita. Masalah yang Mbak R rasakan, yang sekarang dijalani sama Mbak R, belum tentu bisa aku jalani. Masalah yang aku jalani belum bisa dijalani oleh Mbak R, belum tentu bisa dijalani oleh Mbak R. Jadi Allah udah ngasih semua masalah atau ujian itu udah sesuai dengan porsi kita. Ya, Allah kan yang bilang, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Ya, kalau Allah udah bilang seperti itu, artinya sekarang kita yang lagi ngalamin ujian, contohnya Mbak R, ujiannya pelakor. Aku ujiannya sakit ya teman-teman ya, udah disembuhkan sama Allah nih, tapi aku sakit lagi nih ya teman-teman, sakit lagi gitu. Kemudian ada lagi teman kita yang lainnya yang dikejar-kejar pinjol, dikejar-kejar hutang, macam-macam ya. Ada yang anaknya sakit ya, aku ingat ada yang diuji sama anaknya sakit Mbak, cuma kan namanya aku lupa ya. Di Instagram anaknya sakit jantung bawaan lahir, kita doakan semoga cepat sembuh ya teman-teman ya. Aku ingat namanya tuh Akila, kakak Akila, kita doakan semoga Akila sehat terus, uh, bisa menjadi kebanggaan orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, ujian kita tuh macem-macem ya. Baca sholawat, insya Allah, insya Allah kita tuh adem, nomor satu adem hatinya, pikiran tenang. Jalan keluar akan muncul satu persatu. Kita nih pasti diuji. Tapi ujian itu juga pasti akan selesai. Tapi setelah selesai akan muncul lagi masalah baru, akan muncul lagi ujian baru. Begitu terus aja hidup kita sampai kita kembali kepada Allah. Jadi semangat terus ketika teman-teman dikejar utang, ketika Mbak diteror sama pelakor misalnya atau suaminya macem-macem gitu, kembalikan lagi ya. Allah mengizinkan semua ini terjadi kepadaku. Allah mengujiku, tapi Allah tahu ini sesuai porsi aku. Jadi ketika teman-teman udah down, gak ada lagi yang bisa dimakan, ingat lagi. Oh iya, ini udah sesuai porsinya aku nih. Allah tuh udah ngasih ujian ini sesuai porsinya aku bisa ngelaluinnya. Aku yakin bisa. Secara tidak langsung kita itu juga sedang menerapkan loh, kita berprasangka baik sama Allah, kita berpikir positif. Ingat, ketika kita berpikirnya positif, maka energi positif yang ada di luar sana akan tertarik oleh kita. Oleh diri kita ketarik tuh, ketarik. Akhirnya energi kita yang positifnya semakin besar. Masya Allah, kalau udah kayak gitu, kita akan merasa lebih tenang, makin makin tenang lagi, makin nyaman lagi, makin yakin dengan keajaiban-keajaiban Allah yang sebentar lagi datang menghampiri kita. Cobain ya teman-teman ya, ingat lagi, oh harus berprasangka baik karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Oh aku harus berpikir positif karena ketika aku berpikir positif, energi yang akan aku tarik dari alam semesta ini positif. Tapi ketika kita berpikirnya negatif, itu yang ketarik negatif. Ketika kita berprasangka buruk sama Allah, maka itulah yang terjadi. Ingat aja ke situ. Ya, yang pertama ketika kita udah down, oh iya, ini udah sesuai porsi aku. Yang kedua,
oh, aku harus selalu mikirin yang baik-baik, aku harus selalu berusaha mikir yang positif supaya ketarik tuh energi positifnya. Ya, ketika aku mulai nyut-nyutan sakit, kalau dulu kan suka ya Allah tega banget ini gitu kan ya. Bukan tega Allah, maksudnya orang yang jahatin aku, tapi kalau sekarang insya Allah sembuh. Insya Allah aku pasti sembuh. Bahkan kadang-kadang kalau lagi di motor aku antar anak aku sekolah, kadang-kadang pas suka sakit ya, aku tiba-tiba nyanyi, aku pasti sembuh dengan nada-nada yang gak jelas sih ya, namanya juga lagu karangan. Aku pasti sembuh, aku pasti sehat, aku pasti bisa sembuh, aku selalu kayak gitu. Insya Allah yang awalnya hanya di mulut, lama-lama pikiran sama hatinya akan nyambung. Dan untuk Mbak E, semangat terus, terus aja baca sholawat. Saran aku sih munjiat, coba ya baca munjiat deh. Biasain baca munjiat minimal 500 kali. Kok haruskan dipakai? Enggak harus 500 sih, cuma aku sih pengen berdasarkan pengalaman aku gitu ya dalam menjalani hidup begini dan pengalaman dari teman-teman. Ayo baca sholawat munjiat minimal 500 kali. Cobain. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat ya dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga masalahnya Mbak E cepat selesai. Minta terus petunjuk sama Allah ya. Insya Allah akan beres. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.